muncul Bu. Muncul ya. Oke, untuk pemadatan tanah. Jadi kalau secara definisi ini ya, jadi pemadatan itu merupakan peristiwa bertambahnya berat volume ya dari beban dinamis. Jadi nanti diharapkan dengan adanya beban dinamis itu butir-butir tanah itu merapat satu sama lain sebagai akibat berkurangnya rongga udara. Ya, jadi tujuan utamanya dari pemadatan itu. Ya. Apa yang diperoleh kalau kita melakukan pemadatan? Nanti nilai kuat gesernya, ya, mempertinggi kuat geser tanahnya. Kalian sudah belajar. Ini dengan Bu Awi ya, kuat geser tanah ya. Nah, kemudian nanti mengurangi sifat mudah mampatnya. Ini yang terkait di konsolidasi ya, kompresibilitas. Kalaupun ini kita larinya ke koefisien konsolidasi nanti. Kemudian kalau dikaitkan ke aliran, nah nanti dia mengurangi permeabilitas. Ya, ada nilai K-nya. Tinggal nanti arahnya apakah horizontal atau vertikal nanti. Ya. Nah, kemudian tujuannya lagi untuk mengurangi perubahan volume akibat perubahan kadar air yang banyak, misalnya parameter tanah yang lainnya, angka pori ya, kalau kita tinjau bisa saja ditinjau dari soil properties-nya. Nah, untuk mencapai tujuan ini ada beberapa cara ya, cara pemadatan. Kalau ini bisa kita pilih apakah mau gunakan mesin pemadat yang mana ya. Kalau misalnya nanti jenis pemadatannya nanti yang tipikalnya dangkal yang dalam ya, jadi nanti kita pakai mesin pemadat. Nah, nanti berapa jumlah lintasan yang sesuai. Kemudian pemilihan tanah dari bahan timbunan itu sendiri. Nah, tanah ini bermain memegang peranan paling penting. Kalau di Pak Indra udah jelaskan bagaimana definisi dari tanah, ya, jenis-jenis tanah, sampai kalian bisa mengklasifikasikan jenis tanah, ya, pakai ASTO kah, pakai WSCS kah metodenya. Nah, misalnya jenis pertama itu yang misalnya dia tipikalnya masuk tanah granuler waktu kita sudah klasifikasi. Nah, ini paling mudah penanganannya, ya, karena secara nilai kuat gesernya itu sudah tinggi ya, jadi perubahan volumenya itu tidak terlalu banyak ya kalau dia dipadatkan. Kemudian nilai permeabilitasnya juga sudah tinggi. Ya, jadi setiap tipikal jenis tanah itu juga mempunyai nilai parameter yang berbeda ya. Misalnya lagi tanah lanau jenisnya ya. Nah, kalau lanau ini kalau dilihat dari parameter kuat geser itu sudah cukup tinggi. Ya, jadi kecenderungan perubahan volumenya tidak terlalu banyak. Ya, cuma permasalahannya dia akan sulit kalau dia dipadatkan kalau dia dalam kondisinya basah. Ya. Nah, kemudian lempung. Nah, jenisnya lempung. Kalau kalian belajar di klasifikasi tanah ini ada simbol sendiri ya. Granuler gimana, lanau gimana, lempung gimana, ya, ada kode C, ada kode L gitu ya, nanti ini main simbol. Nah, ini karakteristiknya, kuat gesernya tinggi ya. Kemudian nah di sini ada kalian nanti belajar tuh yang masalah kembang susut ya. Kalau lempung ini dilihat dari mineral tanahnya. Nah, kalau dia banyak mengandung kayak sudah yang tipikal kalau kita umumnya kayak tanah liat. Nah, tanah liat itu hati-hati di kembang susutnya ya. Jadi kalau dia kering itu dia kuat ya. Cuma kalau dia basah ini susah ya untuk madatinnya. Ya. Nah, nilai permeabilitasnya juga rendah. Jadi yang kondisi-kondisi dari jenis tanah yang ini juga kita harus kalau secara umum kita harus pahami ya kira-kira apa. Nah, baru nanti kita akan lihat metode untuk pemadatannya sendiri itu mana nanti yang cocok. Ya. Nah, kemudian untuk parameter kepadatan itu nanti diukurnya dari yang namanya ini ada gamma dry ya, atau berat volume kering
Ya, jadi kalau dilarikan ke prinsip, nah ini ya, jadi nanti pada awal pemadatan, nah berat volumenya nanti akan bertambah seiring dengan bertambahnya nilai kadar air. Nah, jadi nanti pada saat kadar airnya kita asumsikan 0, nah berat volume basah di sini akan sama dengan berat volume kering, karena ini nanti yang kita akan cari. Ya, nah nanti setelah selesai proses pemadatannya, ya diharapkan nanti air yang sudah keluar itu nanti dia menjadi butiran yang padat. Ya, makanya pada saat kita sudah melakukan pemadatan, dua komponen ini nanti yang akan menentukan nilai kepadatan dari tanah. Jadi dua simbol ini yang kalian akan selalu, apalagi kalau misalnya ini tipikalnya yang timbunan ya, larinya untuk yang ke jalan. Dua parameter ini nanti yang menjadi acuan ya. Berat volume kering gamma D-nya, tapi ambil yang maksimumnya. Nah ini juga untuk yang kadar air juga bukan pakai istilah maksimum, tapi dia pakai optimum atau W optimum ya, simbol. Jadi kalau di geoteknik kita sudah main simbol, orang tahu kalau yang ini pasti namanya berat tanah ya, tinggal apakah wet atau basah atau D, kalau D ini dry gitu ya, atau jenuh kadang pakai simbol yang sat ya. Jadi cuma main di simbol nanti kalau yang di geoteknik. Nah, kemudian untuk jenis dari uji pemadatannya. Nah, nanti ini beberapa tes ya yang standarnya, aturan yang digunakan ASTM, BS. Nah, tambahan sekarang itu kita sudah pakai ada SNI yang sudah dikeluarkan 2 tahun yang lalu ya, geoteknik. Nah, aturannya SNI. Jadi nanti sini berdasarkan, jadi pada saat nanti kalian pengujian, kalian harus sebutkan ya, kalian menggunakan standarnya yang mana. Ya, karena kenapa? Standar itu dia mempunyai ini tadi ya, catatan masing-masing. Kalau yang BS, remernya itu ini. Tapi kalau ASTM, remer itu beratnya ini. Ya, jadi sebelum ngetes harus disebutkan ya standar yang digunakan. Nah, kalau secara jenis dia ada 2, standar sama modified. Ya, nah, kalau secara bedanya ini gambarnya. Pertama kalau secara untuk hammernya sendiri ya, nah ini yang standar 2,5, ini yang 4,5. Kemudian juga tinggi jatuhnya juga beda ya, ini 305, ini bisa 457 ya, ini juga berapa kilo. Kemudian ini 3 lapisan, yang ini dia 5 lapisan ya. Secara ukuran juga beda yang standar dengan modified ya. Nah ini ukurannya ya, ini metode ininya. Ini yang beda ya, metode A, metode B nanti. Ini kalau yang modified. Nah ini perbandingannya ya antara modified dengan standar. Kalau diringkaskan dari yang beberapa tabel yang ini ya, metode-metode ini. Tapi ini 2 poin pentingnya, standar dengan modified. Ya, jadi kalau secara tinggi jatuh ini bisa di 12 in. Ini dia masih dalam satuan ini ya. 1 inci berapa, kalau kita ubah ke senti, Bagas berapa senti ya? Inci ke senti. Bagas. Ya, Bu. 1 inci itu berapa senti? 2,54. Nah, kalau dikali dengan 12 dapat berapa? 30,48. Nah, ini 30,48. Kalau yang 18? 18 itu 45,72. 45,72. Oke, biar kita mudah ininya. Kalau ini 5,5 LB itu singkatan apa? Wensen? LB apa LB? Ya, beratnya. Kalau kita kan dalam kilogram ya. Nah, jadi 1 LB itu kalau kita ubah ke kilogram berapa?
berapa? 5,5 gram. Nah, kalau dikali ini berarti sekitar 2, berapa? Udah nyampe 3 ya. 5,5 kali 0,45. 2, berapa? 2,475. Ini kilogram ya. Nah, ini kalau kita ini ya, karena kadang itu tadi ya, tergantung di ASTM. ASTM itu kan kadang kayak BS, kalau ASTM ya Amerika, dia kadang sama ya satuan ininya ya. Nah, dia masih LP ya, ini masih dalam in. Jadi kita kadang harus ubah ya dengan satuan yang kita biasa gunakan dalam sentimeter, kilogram gitu ya, meter. Nah, ini juga yang feet ya. Nah, 1 feet ini juga kan harus diganti ya. Ukurannya nanti dia dalam meter atau senti nanti. Nah, ini beda umumnya ya antara standar dengan modified ya, 3 layer dengan 5 layer. Ya, tingginya juga otomatis juga energinya. Energi kalau yang modified pasti dia lebih besar. Nah, untuk yang praktikum itu gimana praktikum Mektan? Alif di ini enggak? Buat enggak laporannya kalian? Apa kata Bu Hawi? Belum. Belum ada inian? Belum ada, Bu. Oh, berarti mungkin di ini ya, karena kan dia ada laporannya seharusnya ya. Jadi kalau di mekanika tanah ini, praktikum Mektan itu dibuat ada 1 SKS. Ya, jadi harus lulus dulu di praktikum, cuma karena kita masih online ya. Mungkin di next semester ya sudah offline. Oke, nah untuk yang pengujian semuanya itu sudah dibuatkan video ya sama asisten yang lab. Mungkin Ibu ada yang sudah nonton videonya enggak? Itu semua ada di pertemuan 7 atau 9 ya, sekitar di situ. Ada yang sudah nonton videonya enggak? Nabila, susahnya nama kamu nih. Sabis Ya, Bu. Zahra. Nah, Nabila nonton Sabita video. Zahra, Bu. Sudah nonton videonya enggak? Yang Itu ditampilin, Bu. ditampilin sama Iya. sama Bu Awi ya? Iya. Semua sudah. Iya, udah. Termasuk yang PTS. PTS. Apa yang masih baru awal yang kayak klasifikasi yang Yang awal deh, Bu, kalau nggak salah. Oh, yang awal. Oke, Ibu stop share sebentar. Coba Ibu tayangin yang pemadatan ya. Jadi nanti Oke, dia Bu. dapat gambaran pengujiannya gimana. Tadi sebenarnya Ibu mau sambil nge-link e-learning. Ibu nggak tahu kalian bisa ada absen ya. Kenapa e-learningnya error, tiba-tiba error ya? Ya, Benar Bu. ya? Error, Bu. Nah, masih error. Perasaan jam 7 tadi Ibu buka oke. Karena kalau nge-link di e-learning, suaranya muncul. Tapi nggak apalah. Coba Ibu share screen. Mana yang video mahasiswa ini? Takut suaranya nggak muncul. Nah, muncul nggak layarnya? Muncul, Bu, kalau layarnya. Ya. Coba kalau Ibu putar, ada nggak suaranya ya? Ada nggak suaranya? Nggak ada, Bu. Suaranya ada nggak? Nggak ada, Bu. Itulah bingung ya. Kalau dia Ibu download dari itu suaranya nggak muncul. Apa settingan Ibu di ininya salah? Suara Ibu kedengeran ya? Kedengeran, Bu. Kedengeran. Di sininya sudah volumenya. Sudah nggak apa-apa lah. Coba kita tonton dulu. Ya, nanti sambil Ibu yang bantu jelaskan. Ya. Kenapa? Oke, coba Ibu stop share. Nah, terus ya ini layar nah. Ini terus paling bawah di mana nih paling bawah? Oh, share sound. Oke. Nah, share ya. Oke, coba. Ini suaranya muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya. Ada nggak suara ya? Ada, Bu.
Ada. Nah, ya sudah. Kita lihat dulu ya dari pengujian yang ini ya. Coba kalian lihat dulu. Tadi di sini kita akan mempraktikumkan pengujian pemadatan tanah standar. Nah, di sini pemadatan tanah standar bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kadar air dan kepadatan tanah. Nah, di sini peralatannya yang pertama ada bilas ukur, terus ada cetakan pemadatan tanah standar atau yang bisa disebut dengan mol. Nah, di sini kita pemadatan tanah standar memakai mol ukuran 4 inci atau 10 cm. Nah, pada dasarnya mol untuk PTS ini ada dua ukurannya, ada 4 inci sama 6 inci. Namun yang kita gunakan pada lab ini yang berukuran 4 inci. Terus ada penumbuk bukan ini dengan berat 2,45 kg dan tinggi jatuhnya itu 30,5 cm. Terus ada sampel tanah ukur yang telah disaring lolos dengan nomor 4. Nah, langsung saja kepada langkah pengujiannya. Yang pertama kita membuat kalis dulu tanah lempung yang sudah kita sediakan. Cara untuk membuat kalisnya, yang pertama kita isi dulu gelas ukur ini dengan air sebanyak 1000 mili. Kemudian kita tuangkan ke dalam bas pemberisi tanah ini sebanyak 10% dari berat tanah. Nah, berat tanah yang kita gunakan yaitu seberat 2 kg. 10% dari 2 kg yaitu 200 mili. Untuk yang pertama kita tuang 200 mili ke dalam baskom ini. Kita aduk. Kalau misalkan penambahan 10% tadi belum mencapai kalis, kita tambahkan lagi airnya sebanyak 2%. Terus sampai ketemu kalis. Nah, kemudian kalau sudah ketemu kalis, kita lanjutkan ke pencetakan ke dalam cetakan atau mol PTS ini. Nah, cara membuat atau mencetaknya yaitu setiap 3 lapisan. Jadi terdiri 3 lapisan dalam satu cetakan ini. Lapisan pertama yaitu sepertiga cetakan, lapisan kedua 2/3 cetakan, dan lapisan ketiga full 3/3 cetakan. Nah, setiap lapisan itu ditumbuk sebanyak 25 kali dengan pola seperti ini dalam satu lapisan. Ini salah ya, lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga ini salah. Jadi 3 pola ini dalam satu lapisan sebanyak 25 tumbukan setiap lapisan. Baiklah, ini hasil dari pembuatan atau penumbukan tadi. Jadi setelah selesai ditumbuk jadi cincin cetakan ini kita buka, kemudian kita potong sisanya. Nah, dan terjadilah seperti ini, terbentuk seperti ini. Kemudian setelah selesai seperti ini, kita timbang berat cetakan plus tanah tersebut. Kemudian kita ambil sampel tanah ini sebanyak minimal 2 sampel ya. Terus untuk diuji kadar air tanahnya. Baiklah, jadi pengujian PTS ini ada 5 sampel. Nah, sampel yang pertama tadi kita dapatkan dari kadar air kalis. Misalkan kadar air kalisnya 20%, berarti 4 sampel lainnya yaitu plus minus 2%. Misalkan 20% kita taruh di tengah. Kemudian sampel berikutnya adalah 18%, 16%, terus 22% dan 24%. Nah, kemudian dari 5 sampel ini kita masukkan ke dalam grafik pemadatan standar sehingga didapatkan lengkungan PTS-nya, sehingga didapatkan kadar air optimum. Jadi hasil output dari pengujian ini adalah kadar air optimum tanah dan zero air void. Baiklah, sekian untuk pengujian pemadatan tanah standar di laboratorium mekanika tanah. Apabila ada salah kata, salah perbuatan, saya mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu sudah dilihat ya videonya tadi. Untuk buku pratikumnya sudah di-download nggak? Abdan udah download buku pratikum nggak? Bisa di-download nggak filenya? Belum, Bu. Belum ya? Ada yang sudah download? Fitria, Putri, udah download nggak? Belum, Bu. E-learning masih bermasalah, Bu.
Nanti di-download ya. Coba misal Ibu share screen. Jadi di buku praktikum nanti kalau next time kalian akan buat laporan. Nah, jadi nanti di buku praktikum ini jadi mungkin gua agak kecilkan sedikit 100%. Ini ya. Ya, jadi dia ada beberapa modul dari penyelidikan tanah, ya, yang nanti ada pengujian sondir, pengujian. Nah, ini semua ini tabel-tabelnya. Nah, Ibu akan lihatkan yang, jadi semua tes nanti ada di sini ya, termasuk kalian kalau nanti klasifikasi ya. Ini yang kalau kayak USCS ya, sampai nanti klasifikasi tanah. Nah, ini yang pemadatan. Nah, ya yang di modul 3. Nah, nanti kalian baca di sini. Biasanya kalau praktikum nanti satu asisten itu nanti ada satu pengujian. Nah, jadi satu orang nanti buat masing-masing buat buat semua laporan masing-masing pengujian nanti. Ya. Nah, ini tadi ya standar bedanya. Kalau ini bisa 2,5 kilo, 3 lapisan, 25 tumbukan. Nah, kalau yang modified 4,5 kilo, 5 lapisan, 56 tumbukan. Ya, ini rumus-rumusan nanti kalian sudah belajar sama Pak Indra. Nah, kalau yang standar ini tadi yang alatnya ya. Nah, yang paling penting nanti adalah sebelum kalian melakukan pengujian harus dicek dulu semua alat ini. Ya, jadi harus dalam kondisi bersih. Ya, jangan sampai nanti masih ada tanah yang menempel segala macam. Makanya memang setiap kalau yang selesai menggunakan alat ini ya menggunakan di awal bersih, harus juga nanti sudah selesai kita pakai juga harus bersih. Ya. Nah, ini tadi yang prosedurnya ya, yang sudah disederhanakan di buku praktikum. Tapi kalau mau benar acuannya, tetap kita lihat di STM, BS, atau nanti yang SNI. Ya, ini yang prosedur tadi. Ini masalah yang laporan. Nah, nanti di grafik yang tadi dijelaskan oleh asisten, ini tadi kita mau cari yang ZAP. Ya, ada zero air point ini. Nah, ini tadi yang dijelaskan, ini tadi salah cetakannya ya. Jadi 25 pukulan, nah itu untuk satu lapisan. Ya, jadi polanya nanti seperti ini. Ya, waktu kalian menjatuhkan tumbukan yang di sini, alat penumbuk. Ya, karena setiap itu kan punya standar dan modified kan punya beda-beda ketinggian ya. Nah, jadi nanti pada saat kalian menjatuhkannya polanya itu seperti ini ya. Satu di sini dulu, ya, setelah satu baru kedua ya, ke depannya, ke kiri, ke kanan ya, ke antara ini 5, 6, 7, 8, 9. Nah, baru nanti setelah mau ke 10-nya urut ya, 10, 11, 12, 13 ya keliling. Nanti 17 di tengah, nah 18 nanti nerus ke sini, ke tengahnya 18, 19 sampai muter dapat 25. Nah, itu satu lapisan. Ya, sedangkan kalau di standar nah ini ya, sampai dia 3 lapisan. Ya, itu kalau kita pengujiannya yang standar. Nanti kalau kalian masuk lab, nanti benar-benar praktikum melakukan ini. Ya, nah nanti dapat tabel, nah ini yang diisi nanti. Jadi nanti ada jumlah lapisannya nanti apa ya. Berarti kalian gunakan dulu, nanti jelaskan nanti di sini PTS standar apa modified ya. Nanti ada diameter, tinggi. Nah, untuk hitung yang ini ya, diameter atau tinggi, itu peralatannya disebutkan enggak di sini alat. Nah, ini ya. Oh, di sini enggak disebutkan. Jadi nanti ngitung diameternya itu bukan pakai alat penggaris ya. Jadi nanti ada alat sendiri, itu namanya jangka sorong. Nah, jadi pakai jangka sorong itu untuk mengukur diameter, mengukur tinggi tinggi moldnya ya. Jadi ada alat sendiri nanti. Ya, itu nggak disebutkan mengukurnya pakai apa. Ya. Nah, kemudian nanti hitung di sini ya berat cawan tadi ya. Jadi harus benar-benar dibersihkan dulu ya, yang tanah basah dengan nanti yang tanah keringnya. Nah, nanti digambarkan grafiknya.
Nah, ini grafiknya. Nah, makanya di sini nanti akan diperoleh W optimum dengan berat isi kering maksimumnya, ya, gamma D-nya. Nah, nanti digambarkan grafiknya. Nah, ini yang modified sama, ya. Dia sama, cuma beda alat penumbuknya lebih besar, tinggi jatuhnya lebih tinggi, ya, energinya juga lebih besar. Nah, ini semuanya sama. Ya, cuma beda 3 lapisan, 5 lapisan gitu ya. Beratnya juga nih beda. Itu yang modified. Oke, kita balik lagi ke yang teori. Jadi nanti kalian praktikum di sini nanti. Ya. Ini kalau kalian tanah. Nah, ya. Jadi gambarkan simbol, gambar bentuknya ini gimana. Satu orang ini satu laporan. Ya, nanti kalau kalian praktikum. Ya, satu orang nanti akan membuat satu laporan dengan seluruh pengujian. Oke, itu balik lagi tadi materinya di ini ya. Sampai sini tadi ya, perbandingan antara yang standar dengan modified. Kemudian di sini disebutkan adalah energi. Ya, otomatis kalau dia modified, energi pemadatannya itu nanti akan jadi lebih tinggi. Ya, karena dia lebih besar kan ini yang diperoleh. Nah, nanti ada rumusnya. Ini ya. Jadi berapa berat dari hammer, tinggi jatuhnya, berapa banyak tumbukan yang dilakukan per layer. Nah, ya, berapa banyak number dari layernya, ya. Jadi kalau tingginya ini tadi yang kalau ini standar, ya. Kemudian tinggi dari jatuhnya. Nah, ini berapa layernya per ini tadi 3 layer. Nah, berapa banyak 25 pukulan. Ya, 1 layer. Jadi energi yang diperoleh ini. Nah, dengan cara yang sama nanti juga yang modified ya, tapi di sini nggak dihitung. Nah, ini yang pola tadi, ya. Ya, pola ininya ya, yang di ini kalau nanti untuk yang di pukulan berikutnya. Ya. Jadi ini untuk di satu lapisan. Nanti selesai sampai 25 pukulan misalnya standar. Nah, ulang lagi nanti ya, dimulai lagi dari yang di sini. Nah, baru nanti sampel tadi minimal paling tidak kita ambil 5. Ya, 5 sampel tanah ya pengujiannya. Nah, jadi dari 5 itu nanti kita akan buatkan gambar grafiknya seperti ini. Nah, ini titik yang 5 tadi ya. Misalnya ini kita ambil misalnya ada 5, 3, 4. Nah, boleh lebih ya. Nah, minimal karena kita mau mendapatkan lengkungan yang di sini. Ya. Nah, ini tipikal grafik yang akan kita peroleh. Kalau dia standar dia seperti ini, ya. Nah, kalau modified nanti dia seperti ini. Jadi kita sampai mendapatkan ada lengkungan yang maksimum di sini. Ya, ada lengkungan garis maksimum yang di sini. Ya, nah garis optimum misal kalau yang di modified ini yang optimumnya. Nah, nilai optimum inilah nanti sebagai nilai gamma D-max-nya. Ya. Gamma D-max, kalau yang ini dia sebagai kadar air optimumnya. Nah, begitu juga yang di sini. Ya, ini yang sebagai W optimumnya nanti. Nah, ambil tarik garis ke sini. Nah, ini sebagai kalau yang untuk standar ini yang sebagai gamma D maksimumnya. Ya. Kemudian ada nanti zero air point atau ZAP. Nah, ZAP ini garis ini diperoleh mengikuti lengkung yang di sini, mengikuti yang lengkung yang di pinggir ini. Ya, ZAP. Ya. Oke, udah dijelasin nggak tentang ZAP? Nah, ini ya ZAP ya. Tadi, jadi kalau dari titik puncak kita akan peroleh W optimum dengan gamma D maksimum. Nah, kemudian kalau ZAP itu adalah mewakili nanti ya kondisi tanah
penuh sempurna. Jadi dia dikatakan dia sempurna ini kalau nilai saturated atau S-nya itu 100%. Ya, kalaupun dikaitkan kayak di konsolidasi, ini berarti derajat konsolidasi U-nya itu sudah 100% nanti, ya. Nah, biasanya ini tidak akan diperoleh ya, susah untuk mencapai kalau di pemadatan, karena kan kalau kita mau ngecek ini ya harus lari lihat ke uji kompresibilitasnya, tapi minimal lengkungannya di sini ini dianggap nanti harus ya minimal tipikal dia seperti inilah lengkungannya ya, ZAP ini ya sudah mendekatin ya, tapi belum tentu juga nanti grafik yang kalian peroleh itu akan selalu semut seperti ini nak ya, belum tentu akan seperti ini ya. Nah, nanti ada beberapa nanti yang ditunjukkan tipikal grafiknya ya. Nah, ini kadar air optimumnya, ini beberapa catatan. Nah, makanya di sini biasanya garis yang paralel itu harus sama nanti dengan kurva ZAP-nya. Ya. Nah, ini nilai bentangnya yang umum diperoleh. Jadi kalau untuk nilai gamma D itu sekitar 1,6 sampai 2. Ya. Dengan kisaran nanti yang maksimumnya itu 1,3 sampai 2,4. Nah, kalau untuk kadar air optimum di range 10 sampai 20%, nilainya ini yang diperoleh sekitar ini. Ya, jadi nanti jangan lari hasil yang kita peroleh itu ini. Ya, nanti kalau hasilnya agak melenceng, berarti mungkin pada saat kita melakukan pengujian itu ada yang salah. Ya, mungkin tinggi pada saat kita melakukan menurunkan yang alat penumbuknya tadi kurang tinggi ya, atau energinya tadi juga diberikan yang tidak sesuai gitu ya. Pola pemadatannya juga itu akan berpengaruh ya. Nah, misalnya ini contoh soalnya ya. Misal jadi ini ada data, nah, dari yang hasil pengujian ya, kita ada 5 sampel ya. Nah, makanya diambil nanti sampelnya itu ini yang istilahnya itu tengah-tengahnya, 2 ke kiri lebih rendah, 2 ke kanan itu lebih tinggi. Ya, nah nanti gambarkan grafiknya, buat garis ZAP ya, tentukan nilai W optimum ya dengan nilai gamma D maksimumnya. Nah, ini berapa? Oke, kalau kita gambarkan nah, ini ya, kalau kita gambarkan ya, titik yang tadi ya, nah, untuk ZAP, nah, ZAP itu diperolehnya dari yang di sini, nih, ya kita untuk mengetahui titik-titik yang ZAP, ya, nah ini rumusnya, gamma D tadi, ya, berapa yang berat basa ditambah 1 plus kadar airnya, ya, jadi nanti kerapatan kering ZAP itu rumusnya jadi ini. Ya, karena tadi ada nilai berat jenis S kalikan gamma W-nya, nah, dibagi nanti 1 plus kadar air dikalikan GS. Nah, ini nanti yang diperoleh ini untuk titik nilai ZAP-nya ya. Nah, ini yang untuk grafik yang kita gambar nanti ya. Gamma W sama gamma D-nya. Jadi dapat grafiknya jadi seperti ini. Nah, nanti ngelengkungkan grafik ini, kita nggak arsir. Kalau kita pakai program Excel, enak, dia langsung ngelengkung sendiri ya. Nanti kalau di Kunsu ya, yang itu ada gambarnya. Jadi nanti kalian pernah dengar ini nggak, apa namanya itu, mall wayang, yang Mister Wayang itu? Pernah dengar nggak? Ini nih ada Ibu tampilkan di ini ya. Coba kalau ini internetnya oke nggak? Jadi nanti buat ngelengkung kalau kita ininya manual ya. Ini Ibu bisa nggak? Nah, Ibu share screen, dia seperti ini. Jadi nanti usahakan
kalau ke internet, nah ini ya. Nah, muncul enggak, Nak, yang Ibu tampilkan? Muncul enggak? Bulan, muncul enggak gambarnya, mall wayangnya? Muncul, Bu. Muncul. Nah, jadi nanti ya biasanya kalau sipil harus punya ini ya. Nah, nanti kalian beli yang ini. Jadi ada beberapa apa namanya misalnya. Nah, lengkungan itu membuatnya pakai ini. Nah, kalau kita manual ya, karena kan kalau yang kayak laporan mekan maupun tugas itu mintanya kalian buatnya manual ya. Kalau lengkungan kita pakai program Excel, dia tinggal langsung generate sendiri. Nah, nanti kalian beli ya, rasanya nggak mahal. Atau satu lagi nanti kalian cari di sini namanya kalau Ibu dulu waktu DS2 namanya Crazy Ruler kalau orang Malaysia sebut. Kalau ini namanya kalian lihat di Tokopedia nanti Flexible Ruler. Nah, ya, coba gambarnya seperti ini. Nah, kalau Ibu lebih suka yang ini, nanti kalian beli ya. Yang gambar yang ini. Nah, yang ini ya, yang kayak putih ini ya. Jadi dia bahannya tuh kayak karet. Ya, nah flexible ruler. Macam dia nih tergantung nih kalau Ibu besar ya. Nah, ini tergantung ini dia $7. $7 kali 15.000 macam harganya ya, tergantung panjang dari 20 cm, 30 cm ya, semakin panjang makin mahal ya, bisa di 50 ribuan. Nah, Ibu lebih suka atau Ibu suggest-nya pakai yang ini. Karena kalau ini kan dia fleksibel ya, ngelengkungnya itu dia akan ngikutin grafik. Karena nanti tugas Ibu terutama nanti kalau kita belajar yang konsolidasi, nah kalian membuat lengkungan itu nanti pakai ini. Ya. Pakai yang flexible ruler atau nanti yang pakai yang mall wayang tadi ya. Jadi nanti kalian gambarkan lengkungnya itu secara manual ya. Jadi nanti kalian cari, kalian beli nanti di dua itu. Kalau Ibu sarankan kalian belinya yang fleksibel saja, karena nanti waktu yang konsolidasi itu harus kita pakai manual ya, gambarnya harus pakai penggaris yang di situ. Oke, Ibu share screen lagi yang tadi sampai mana tadi ini ya. Nah, sampai yang ini ya. Nah, jadi nanti dengan yang kita gunakan garis tadi, nah kita kan peroleh lengkungannya ini ya. Nah, jadi tadi kan ada dapat titik-titik ini ya. Titik ini kalian buat, titik ini. Nah, ini dihubungkan ya pakai lengkungan tadi, jangan diarsir kelihatan ya. Nah, harus pakai yang tadi wayang atau pakai flexible ruler tadi. Nah, nanti mana yang maksimum, titik yang paling tinggi nanti lengkungannya di situ. Nah, inilah nanti dia sebagai nilai W optimumnya dan nilai gamma D maksimumnya ya. Ini nilai W-nya. Nah, ini yang garis lengkungan ZAP. Jadi ZAP itu sebenarnya seharusnya memang harus, kalau benarnya harus mengikuti lengkungan yang ini ya. Nah, tapi kalau nanti misal kalian peroleh gambarnya seperti ini, gambar dari hasil pengujian pemadatan, tapi dapat ZAP-nya miring seperti ini, atau nanti dia seperti ini, ya itu salah ya. Jadi nanti harus benar-benar dicek. Jadi dia benar harus ngikutin sejajar ya, bahasa di situ adalah paralel. Ya, masalah nanti dia agak lebih ke sini tidak masalah. Ya, ZAP. Oke, kemudian apalagi tadi pertanyaannya? Oh, sampai gambarkan ZAP ya. Jadi diharapkan nanti dari data yang di sini kalian bisa mencari nilai W optimum sama gamma D maksimum, termasuk juga nanti nilai cara menggambarkan ZAP. Ya. Oke, kemudian apalagi catatan di sini. Nah, ini yang akan mempengaruhi kalau kalian melakukan pengujian pemadatan. Ya, jadi jenis tanah. Nah, jenis tanah juga sangat berpengaruh. Ya, ini contoh tipikal gambar hasil grafik kita kalau melakukan pengujian pemadatan. Nah, kalau lanau berpasir, nah bentuknya itu akan seperti ini lengkungannya. Ya, kalau lempung dia jadi akan seperti ini.
Ya. Nah, ini lempung ini ada yang berlanau, plastisitas tinggi, atau nanti gradasi buruk. Nah, bentuknya seperti ini. Ya. Coba Maria, kita bisa tahu, ini tahu nih namanya pasirnya gradasi buruk. Itu dari mana ya? Kita lakukan pengujian apa? Kalau di lab. Ini tidak bagus nih gradasinya. Nah, kita lakukan uji apa? Yang Pak Indra. Apa kira-kira Maria Pasca? Uji apa, nak? Kira-kira nanti kita ada dilihat dari nilai CUCC ya, koefisien keseragaman dari tanah ya. Jadi nanti ada D10, ada D30, ada D60. Nah, itu kalian dari pengujian apa? Ingat enggak? Maria? Gradasi agregat bukan Bu? Ya, apa nama pengujiannya? Pengujian apa namanya? Wensen? Tahu nggak Wensen? Ya jangan mungkin. Nanti Bu jawab itu ya. Harus optimis lah ya. Analisis saringan Bu. Nah, kalau kalian jawab ujian pakai kata mungkin, mau nilainya langsung drop nanti. Nah. Ya ansar, kalau diikatnya di ansar, atau kalau kita bahasa Inggrisin SIP analisis. Ya nanti di situ. Nah kita akan tahu ya, karena kita kita mengkelompokkan dia berdasarkan ukuran butiran nanti ya. Nah nanti ini kita bisa tahu, oke ini gradasinya jelek, oke ini gradasinya baik ya dari nilai yang di sini. Oke, di sini juga dikatakan apa? Lempung plastisitasnya tinggi. Nah ini dari pengujian apa? Sarli U5 Zahra. Iya Bu. Nah dari pengujian apa kita bisa tahu kita katakan nih lempung nih plastisitasnya tinggi loh. Nah dari pengujian apa ya? Dari nilai apa? Tahu nggak? Delia? Iya Bu. Dari pengujian apa kira-kira? Ya ada LL, PL, ada IP nanti. Izin menjawab, Bu. Ya. Batas Atterbach, Bu. Nah, ya, Atterbach limit ya, atau bahasanya Atterbach limit ya. Jadi nanti ada dua jenis. Nanti kalau kalian itu yang pakai mangkuk Casagrande itu. Nah, kalau pengujian nanti ini kalian menguji semua nanti ya. Kalau soal properties itu semuanya nanti kalau ini nanti diinin sama asisten. Ya, nah jadi dengan berbagai jenis tanah ya, tipikal bentuk dari grafiknya juga berbeda-beda. Nah, makanya poin penting di sini adalah memang harus benar. Ya, jadi waktu kalian ngambil sampel, diuji dulu nanti soal propertiesnya, kadar air, berat jenis, ansar, nanti uji Atterbach limit ya, sampai nanti kita dapetin klasifikasi tanah. Nah, nanti dasar dari klasifikasi tanah inilah nanti akan mensupport kita bahwa benar ini tipikal grafiknya itu kalau dia lempung ya, seperti ini nanti. Ya. Oke, kemudian faktor yang kedua yang mempengaruhi energinya. Ya, usaha atau energinya. Ya, tadi tergantung apakah standar atau nanti yang modified, tadi juga sudah dicoba dihitung ya. Berapa jumlah pukulannya, dikalikan dengan jumlah lapisan, dikalikan berat pemukul, ya berapa tinggi jatuhnya, nah nanti dibagi dengan berat moldnya. Oke, nah ini ya, kalau digambarkan perbedaan, jadi dari kurva yang nomor 1, ya ini kalau kurva pemadatan kita peroleh, dia sebanyak 20 pukulan per lapisan. Yang kedua, ini yang 25 lapisan. Bukan 25 lapisan, 25 pukulan. Ini 25. Kalau yang ini 30, nah ini yang 50. Nah, kalau kalian lihat, ini dengan catatan yang standar ya, nah, tapi jumlah pukulannya itu tiap lapisan berbeda. Nah, kalau kalian lihat di sini ya, kita kaitkan dengan yang di energi, nah, semakin banyak
jumlah pukulan pelapis itu apa? Jumlah energi pemadatannya juga semakin besar. Jadi kalau kita kaitkan ke ukuran rongga pori, otomatis dengan energi yang sebesar ini, rongga ukuran pori dari tanah juga dia akan semakin kecil. Ya, jadi dia akan semakin rapat atau semakin padat. Ya, jadi semakin banyak memang pukulannya, ya otomatis nanti di sini dia akan semakin padat. Ya, ini kalau dikaitkan dengan jumlah pukulan. Begitu juga nanti yang modified ya, modified sama. Habis ya. Slide-nya habis ya, sampai situ cuma ya. Oke, sampai situ. Oke, coba Ibu stop share. Tanya Anda sampai sini? Kira-kira? Ada pertanyaan Anda? Ada pertanyaan? Iya, izin sebelumnya bertanya, Bu. Oke, Fitri ya. Untuk yang zero air void yang warna merah itu, Bu, ditarik itu patokannya kan mengikuti yang sebelumnya, Bu. Yang sebelumnya itu mengikuti apa ya, Bu, ya ditarik garisnya? Maksudnya sebelumnya, oh, bentar, share screen. Mungkin yang di latihan soal ya. Nanti ada tabelnya. Nah, ini ya. Nah. Jadi nanti kita kan ada datanya itu, kalau dari sini kan kita peroleh datanya itu kan ini ya. Ada gamma D, ini sensitif sekali dia. Nah, gamma D maksimum dengan W optimum. Ya, ini nanti yang kita akan ini akan kita gambarkan. Nah, ini yang kita gambarkan. Dia nggak bisa lagi di ini ya. Nah, nanti antara gamma D sama W optimumnya digambarkan. Nah, untuk yang Z up-nya sendiri ini kita hitung lagi. Jadi kita hitung dulu. Nah, kita akan dapat titik sendiri ya. Ada angka sendiri. Ya, makanya Ibu kotakkan di situ. Ya, ada nilai sendiri. Jadi kalau kita lanjutkan di grafik yang di sini, nah nanti untuk ngeceknya itu yang penting dia itu paralel. Ya, ZAP itu nilainya itu harus atau lengkungannya itu dia harus paralel dengan yang ini ya, dengan yang lengkungannya di sini. Nah, harus paralel di sini. Tapi kalau misalnya tadi kita bentuknya seperti ini, titik-titik yang tadi ya. Nah, setelah kita hitung ZAP, kita dapetin yang titik-titik yang di sini, rupanya lengkungannya misalnya jadi seperti ini. Nah, ini kan tidak paralel ya, atau dia lengkungannya agak seperti ini. Nah, itu yang nanti bahaya. Ya, yang penting lengkungannya itu ngikutin yang ini, ya paralel. Mau lebih ke sini dikit enggak masalah. Ya, tapi ngitungnya dari yang ini. Nah, ya, jadi dihitung dulu pakai rumus yang ini. Tapi sebenarnya kita sudah bisa buat, dan misalnya kalau ada lengkungan dia seperti ini, dari sekitar sini gitu, ya, ngikutin yang paralel yang di sini. Nah, tinggal nanti ini berapa sih nilai titiknya? Ya, Fitria ya. Iya, Bu. Untuk kalau ada nggak, Bu, kira-kira kalau kejadian yang dia memotong dengan kurva yang Bisa melengkung? saja. Bisa. Karena kan kita 5 sampel ini, ya, 5 titik ini kan kita uji coba. Ya, dengan satu kita asumsikan di tengah. Tadi kan kalau kata asisten tadi, bahasa dia kan kita kira-kira ya, yang penting tadi kan sampai kita peroleh dari 10% dulu airnya, terus sampai di berapa persen yang dia bahasanya itu pakai apa tadi, kalis. Apa ya definisi kalis ya? Ada yang tahu nggak? Kira-kira kalis itu gimana? Kondisi kalis itu apa? Satria Satria Pawana. Apa ya kalis itu? Iya, Bu. Gimana kalimat ada kalis tadi kalau kata asisten tadinya? Kan kita tambahin campur tanahnya tadi yang setelah
ukuran butirannya kita uji pakai ansar ya. Nah, baru nanti kita tambahin air kan, 10% nih. Kita aduk, kita ratakan sampai kalis bahasa dia. Nah, kalau enggak nanti tambah lagi berapa persen. Nah, sampai kita nanti mau dapatkan 5 titik ini kan, ya nanti 2 di sebelum, 2 di sesudah, yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Apa definisi kalis? Bisa kasih gambaran nggak kira-kira? Apa maksudnya kalis itu? Kalau misalnya kita pegang, Bu, kalau itu tuh dia nggak leket lagi. Bu, kalau kita pegang tuh kayak butir-butirannya tuh sudah gimana? Apa artinya? Kenapa asisten tadi pakai bahasanya kalis? Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa bantu nggak? Kira-kira apa artinya kalis? Udah tercampur dengan baik. Nah, secara definisinya itu berarti kita asumsikan atau ya istilahnya jadi kayak main feeling juga ya. Dikatakan oke, ini campurannya itu sudah misalnya rata. Ya kalau kita rasa pakai tangan, ya tadi kayak ukuran butiran itu misalnya itu tidak lagi terasa ya. Nah, jadi harus kalis bahasa asisten. Nah, kemudian catatan yang perlu Ibu tambahkan lagi mungkin ini tadi ada air ya, dia masukkan ke dalam kayak ukuran dalam milimeter berapa. Nah, itu ada air. Kalau di praktikum suka disebutkan di situ gunakan air suling. Nah, suka disebutnya di situ. Kira-kira apa ya air suling itu? Jadi air suling itu apa? Yadianto? Air yang sudah melewati proses penyulingan, bukan Bu? Yang sudah murni. Ya, jadi berarti air apa yang kita gunakan nanti kalau untuk Air murni, Bu. apa yang air murni? Air dari PDAM? Air yang sudah enggak mengandung mineral-mineral gitu, Bu. Nah, terus gimana kita mau pakai ininya? Yang mana? Air yang gimana? Boleh sebut merek, nggak apa-apa. Boleh sebut merek. Jadi nanti yang air suling yang kalian gunakan nanti adalah contoh ya, misalnya buat sebut merek ya. Kalau mau bagus sih sebenarnya Aqua ya. Aqua atau Alpha atau ini, yang penting nanti air yang kalian gunakan itu. Ya, jadi misalnya nanti jangan nanti Bu pokoknya air campur saja, ambil di lab itu di belakang itu kan kayak ada bak, ambil air dari situ, tidak boleh. Ya, nah itu nanti juga yang akan salah satu faktor yang akan mempengaruhi hasil dari grafiknya. Memang jelas di situ disebutkan air suling, tapi kan nggak mungkin juga didetailkan harus airnya merek ini, ya. Oke, ada lagi pertanyaan enggak? Ada lagi pertanyaan enggak? Materinya bisa di-download enggak? Yang pemadatan. Kalau lagi nggak bisa juga buka ilmunya ya. Coba Ibu buka, ada satu materi. Ini. Screen ada satu. Nah, ini yang pemadatan lanjutan. Kenapa ini yang muncul? Screen. Muncul di kalian ya? Yang muncul di kalian apa nak layarnya? Kenapa Ibu nggak bisa ngelihat ya?
layar yang dimunculnya. Yang di kalian munculnya apa layarnya? Belum ada apa-apa, Bu. Oh, belum ada apa-apa. Berarti nge-lag ya internet Ibu ya? Iya, Bu, kayaknya, Bu. Iya, nge-lag itu di pause bahasa di sini. Coba mungkin dia terlalu banyak, Ibu harus tutup dulu. Video tadi Ibu tutup. Pemadatan. Nggak bisa dibuka. Internet Ibu yang nge-lag kayaknya. Nggak mau ini. Udahlah, mungkin hari ini kita itu saja dulu lah ya, baru perkenalan. Jadi nanti minggu depan Ibu akan masuk yang lanjutan ya, pemadatan lagi. Tapi nanti bagaimana kalau tadi kan yang lab. Nah, minggu depan kita akan lihat gimana kalau pemadatan itu di lapangan. Nanti kalian akan compare, akan bedakan ya hasil yang, tapi tetap acuannya juga harus kita bandingkan nanti hasil yang lab dengan hasil yang di lapangan. Jadi sementara ini nanti ini juga e-learningnya masih nggak bagus. Nah, nanti ketua kelas ya, Alif. Kalau yang kelas B siapa ketua kelasnya? Rijal, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Mana orangnya? Ini, Bu. Apa? Udah kelihatan, Bu. Mana Rizal? Oh iya, ada. Nah, nanti Rizal atau Alif ya kabarin Ibu mana yang nggak bisa di-download nanti materinya. Ya, jadi nanti sama aja kayak video. Misalnya, Bu, video praktikum ini nggak bisa dilihat misalnya. Ya. Nah, nanti ketua kelas kabarin Ibu ya. Nanti paling kami akan upload ulang. Terutama nanti yang kalian download adalah buku praktikum, nah, kemudian nanti lihat ya link-link video praktikum di situ, sama yang materi Ibu. Materi Ibu adalah pemadatan dengan konsolidasi. Ya, oke, ada pertanyaan Anda sampai sini sebelum Ibu tutup? Karena Ibu ini masih ada rapat nanti jam 9 ya, makanya Ibu agak cepetin masuknya, bukan jam 8. Ibu ada rapat. Kemudian nanti ada UTS juga siang, masih ada 2 kuliah lagi. Gua agak padat hari ini. Ada pertanyaan nggak? Oke, kalau nggak ada berarti kuliah mekanika tanah kita untuk pagi ini sampai sini dulu ya. Nah, kalau tadi selama kuliah Ibu ada salah kata Ibu minta maaf, sama Ibu mohon ampun. Ya, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.